Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, waduh saya bersyukur sekali nih kita bisa berjumpa lagi ya di acara live interaktif ekonomi Islam. Bercatat nih, ekonomi Islam muamalah ya, diasuh tentunya bersama Al Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Nah, inilah Dr. Erwandi ini adalah penulis buku Harta Haram Muamalah Kontemporer. Ya, sudah tersebar di mana-mana seluruh Indonesia, mungkin juga seluruh dunia. Nah, untuk lebih untuk bisa lebih dalam lagi acara ini, bisa dipelajari bukunya, diperoleh dari websitenya, dan kemudian juga bisa diikuti serial yang ada di Fatwa TV. Nah, itu juga dijelaskan oleh Ustadz Erwandi secara rinci, detail dan jelas. Nah, untuk itu di sini terima kasih juga pada pendengar radio yang masuk afiliasi di RTVC. Apa aja nih radionya? Kita sebut ya. Pertama Radio Binbas Yogyakarta. Berikutnya Radio Sahabat Tegal. Kemudian Radio Kita FM Cirebon. Lantas Radio MD FM Probolinggo. Berikutnya Radio Hang FM Batam. Berikutnya Radio Amuba Pangkal Pinang. Berikutnya Radio Sago FM Sumatera Barat. Kemudian Radio Gema FM Bontang. Lantas Radio Tuah FM Riau. Kemudian Radio Dai Tengaran. Dan Radio Al-Hikmah Banyuwangi. Nah, itulah 11 radio yang merelay acara ini secara langsung. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kelancaran teknis ya, tidak ada gangguan teknis. Baiklah, untuk pertama kali jangan lupa tentunya tidak afdol dong kalau tidak menyapa Ustadz, dan kita minta nasihatnya nih. Ya, udah mendekat-dekati nih. Siapa yang belum zakat nih, belum ada rencana nih, berapa? Hitung-hitung nih. Nah, kita tanya di sini ya, Ustadz Erwandi di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ustadz, ini sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Ramadan sebentar lagi habis insya Allah. Nah, lantas kemudian terutama perhitungan-perhitungan apa nih yang perlu disiapkan oleh para pedagang, baik itu material, pedagang sayur, pedagang buah-buahan mungkin, ada pedagang showroom mobil. Nah, mereka tuh harus bagaimana ancang-ancangnya untuk supaya bisa cerdas dalam membersihkan harta ini. Monggo Ustadz, nasihatnya Ustadz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Harta yang kita cari, yang kita kumpulkan dan kita dapatkan dengan cara yang halal, di sana tidak 100% milik kita, semuanya penuh. Ada hak, kewajiban yang harus dikeluarkan dalam harta tersebut. Allah mengatakan, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan orang-orang yang dalam harta mereka ada hak, ada kewajiban yang sifatnya tertentu, bukan asal dikeluarkan saja. Dalam contoh zakat dari perniagaan, yang dikeluarkan bukan hanya laba, tetapi juga barang dagangan. Ya, maka cara menghitungnya, pertama syaratnya adalah harta tersebut sampai nisab. Bila seseorang mulai membuka usaha dengan modal 200 juta usaha dagang, kemudian 150 juta dia gunakan untuk menyewa ruko, ya, maka yang untuk dibelikannya barang hanya sekitar 50, maka ini belum sampai nisab. Nisab sekarang 85 gram itu sama dengan kurang lebih 80 juta, ya. Berarti itu belum nisab, belum ada nisab, belum ada haulnya, dan tidak ada kewajiban zakat. Nanti semoga 6 bulan setelah itu barang dagangnya bertambah nilainya. Bila sampai sinisab, umpamanya 5 bulan setelah itu, dia mulai di Muharram,
Mustafa Rabiul Awal Rabiul Akhir Rabiul Awal. Dalam Jumadil Tsani, alhamdulillah uangnya, harta perniagaannya, barang dagangannya nilainya sampai 1 nisab 85 gram emas. Ya. Iya. Maka dia hitung dari mulai start di bulan ke-6 tadi. Di malam Jumadil Tsani. Nanti Jumadil Tsani tahun depan dia lihat berapa barang dagangannya. Ya, berapa uang yang sudah terjual berarti berbentuk uang. Yang belum terjual berarti masih berbentuk barang, baik di toko maupun di gudang, dinilai dengan harga HPP atau harga modal pada saat jatuh tempo zakat tadi, dinilai ditambahkan dengan uang hasil penjualan, dari sana masuk laba, masuk keuntungan, masuk pokok, masuk modal. Kemudian bila lebih dari 85 gram emas atau sekitar 80 juta rupiah, dikali 2,5%. Dikali 2,5% ya. 2,5% itu dikeluarkan kepada para mustahiknya. Iya. Oh begitu ya caranya ya sebetulnya. Ya baiklah, insya Allah ya. Seperti itu ya pemirsa Fatwa TV, nasihat dan cara menghitungnya untuk zakat perniagaan. Tapi siapa tahu yang pengen lebih detail lagi untuk usahanya secara spesifik, kami tunggu di nomor telepon 021 212 32 333 seperti yang tertera di layar ya, 021 212 32 333. Kami tunggu teleponnya ya. Baiklah Ustadz. Baiklah, Ustadz, kami dan pemirsa Fatwa TV, Ustadz dan pemirsa Fatwa TV juga pendengar radio yang relay, kami beritahukan dari awal bahwa acara live ini hanya sampai jam 17 lewat 45 menit karena azan maghrib semakin maju begitu ya, dan kami ada persiapan juga untuk menjelang maghrib 10 menit. Jadi acara ini berakhir di jam 5 sore lewat 45 menit. Baiklah seperti itu. Ustadz, kita mulai dari pertanyaan pertama boleh ya Ustadz ya? Silahkan. Baik. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, ini dari Heru Tri Prasetyo. Heru Tri Prasetyo, panggilannya Abu Faris. Pekerjaan mekanik di Bangka Belitung. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh hasil sewa kebun karet yang belum diketahui hasilnya, misalkan untuk 1.000 batang karet, saya sewa 700.000 untuk 1 bulan? Bingung juga nih. Nah itu sampai situ. Boleh atau tidak? Pertanyaannya, apakah boleh apakah boleh sewa hasil kebun karet yang belum diketahui hasilnya? Misalnya untuk 1.000 batang karet saya sewa 700.000 untuk 1 bulan. Boleh atau tidak? Ya. Pada dasarnya sewa menyewa itu barangnya tidak habis. Barangnya tidak. Kalau di sini pertanyaannya sepertinya yang dia sewa adalah hasil karetnya. Iya. Berarti itu namanya jual beli, bukan sewa menyewa. Jual beli langsung. Oh, iya. Ya. Iya. Jual beli harus jelas berapa yang dia beli. Ini kalau dia punya uang di depan, bisa dia lakukan dengan jual beli salam kepada si petani. Iya. Saya beli dari kamu umpamanya karet sebanyak 10 ton. Ya. Iya. Itu untuk berapa lama kamu bisa memenuhi permintaan saya 10 ton. Dia mengatakan umpamanya saya panen setiap hari itu cuma sekitar setengah ton, berarti 20 hari. Oh gitu. Ya. Setengah 20 hari. Terus bagaimana Ustadz? Setengah ton 1 hari berarti 10 ton itu 20 hari. Iya. Kemudian saya kata si pembeli, saya beli, kalau saya beli pada saat sudah kamu panen, saya beli harganya harga normal. Tapi saya beli sekarang uang cash di depan. Ya. Oh, boleh uang gitu ini ya? Oh, iya, Masya Allah. Uang ini jadi milik kamu. Boleh kamu gunakan baik untuk kebutuhan konsumtif, produktif, terserah kamu. Yang penting uang ini milik kamu. Oh, begitu. Ya. Konsekuensinya karena saya bayar cash di depan, saya minta kompensasi harga lebih ringan. Oh begitu. Makanya pot diskon 10% dari harga umpamanya 50 juta menjadi 45 juta. Ya. Ya.
Kalau mereka setuju itu namakan jual beli salam, itu yang lebih baik. Oh begitu. Ya, seperti itu. Baiklah, seperti itu La Ustaz ya. qadarallah, Apa? sampai Nah, ya, misalnya. Ya, Ustaz. silakan. Ya, bagaimana Ustaz? La qadarallah, la qadarallah, ternyata panen kurang selama 20 hari tadi, kurang 10 ton. Maka si petani tadi harus mencarikan karet dari teman lain, dia beli, atau dia mengatakan saya minta tangguh ya, tapi tidak boleh ada pertambahan. Saya minta tangguh waktu 5 hari untuk menggenapkan 10 ton karena umpamanya cuaca kurang baik, biasanya kalau hujan hasilnya tidak terlalu baik. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi harus ada dikejar ya sesuai dengan perjanjian jumlah yang sudah disepakati begitu Ustaz ya. Ya. Baik, alhamdulillah seperti itu ya dari Bapak Abu Faris atau Heru Tri Prasetyo di Bangka Belitung. Semoga menyaksikan acara ini dan bisa paham ya. Baiklah, ini Ustadz ada penelpon masuk ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Dari Bapak siapa di mana? Ya, Bapak siapa di mana? Pak Derajat Ustadz di Semarang Ustadz. Masya Allah, Pak Derajat di Semarang. Silakan Pak Derajat. Mau nanya sama Ustadz Irwandi, apa kabar Ustadz? Sehat? Allah barik fiik, Pak. Iya Ustadz, mau tanya Ustadz. Ini ada perdagangan alat-alat gitu Ustadz ya, alat-alat kimia misalnya. Ini modalnya itu sudah sampai tuh 500 jutaan lah gitu Ustadz. Masya Allah. Cuman setiap tahun tuh ya mungkin stok itu 500. Cuman tidak ada uang untuk zakatnya itu Ustadz. Artinya tidak ada uang cash untuk membayar zakatnya karena sudah dibagi buat karyawan, dibagi buat ya lain-lain kebutuhan, juga buat istilahnya keagamaan gitu Ustaz. Itu bagaimana cara membayarnya Ustaz? Tidak ada pakai uang cash gitu Ustaz. Tidak ada keagamaan uang zakatnya. Apa? Pak Derajat. Keagamaan maksudnya apa Pak Derajat? Oh ya, bagaimana membayar zakatnya Ustaz? Maksudnya keagamaan apa itu tadi? Bapak Derajat bilang keagamaan. Oh ya, ya sedekah, ya infak gitu Ustaz. Jadi uang cashnya itu tidak tersisa karena sudah dihabiskan tiap bulannya gitu Ustaz. Baik. Itu saja Pak Derajat? Ya, terima kasih. Itu saja? Ya, baik, didengarkan jawabannya. Bayarnya kalau tidak ada uang cash gitu. Oh iya, baiklah, didengarkan jawabannya ya Pak Derajat ya. Terima kasih sudah menelpon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Seorang muslim yang wajib dia keluarkan adalah zakat, infak, sedekah, itu sifatnya sunnah. Ya. Sama seperti seorang muslim yang melakukan sholat. Sebagaimana hadis A'rabi yang dia bertanya kepada Rasulullah tentang kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Rasulullah mewajibkan sholat 5 kali sehari semalam kecuali engkau melakukan yang sunnah. Dia mengatakan saya nggak akan tambah dari 5 rakaat, dari 5 sholat. Itu juga tentang puasa dan zakat. Dia tidak mau nambah yang sunnah. Lalu Rasulullah mengatakan aflah wa bihi sadaq. Sungguh dia beruntung, berjaya, menang jika dia jujur melakukan hal-hal yang fardu tadi. Maka seorang muslim tentulah yang fardu yang diperhatikannya. Dalam kasus yang ditanyakan tadi, zakat perniagaan adalah dengan uang. Dalam kondisi uang tidak ada, ya, zakat tetap wajib diserahkan. Bagaimana caranya? Kalau dia bisa mencari uang yang lain, alhamdulillah. Kalau tidak ada, yang ada hanya barang dagangan. Kalau barang dagangannya bisa dibagi menjadi 2,5%, kayak beras, sembako kan bisa. Ya, dan itu berguna bagi fakir miskin, tidak masalah dia menyerahkan dalam bentuk barang karena ketidakadaan uang tunai. Ya. Oh, seperti dalam itu. Kondisi barangnya tidak berguna untuk fakir miskin seperti Pak Derajat tadi, kimia, yaitu bahan kimia, siapa yang
Fakir miskin untuk apa? Fakir miskin bahan kimia. Iya. Ya. Maka agar keluar dari tuntutan kewajiban zakat, kalau dia tahu mustahiknya, dia serahkan kepadanya. Ini saya serahkan bahan kimia milik Anda. Tapi kalau Anda tidak bisa menjualkannya, titipkan di warung saya, di toko saya jualkan. Nanti bila telah terjualkan, uangnya saya beritahukan kepada Anda. Statusnya titip jual. Oh, Masya Allah, bisa begitu ya. Titip jual ya. Wah, menarik sekali nih Ustadz. Bisa begitu ternyata ya, Masya Allah. Wah, ya, betul. Masya Allah. Baiklah, Bapak Derajat, tadi semoga dapat gambarannya ya. Tips untuk membayar zakat tapi tidak punya uang cash. Adanya cuma barang modal aja, barang dagangan aja. Seperti itu ya. Jazakallah khairan Ustadz atas nasihatnya. Masya Allah, ini mantap Ustadz. Masya Allah. Masya Allah, semoga bermanfaat untuk kalian. Ini Ustadz udah dapat penelpon baru. Boleh kami tanggapi Ustadz ya? Silahkan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari siapa, di mana Bu? Dari Ibu Ita di Papua. Ibu Ita di Papua. Silakan Ibu Ita. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Ewandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz mau bertanya tentang muamalah pertanian ini. Nah begini Pak Ustadz, ada seseorang dia itu pengepul hasil pertanian, nanti kan dijualkan lagi di pasar begitu ke pihak ketiga lah gitu kan. Nah kalau ada petani yang dia pinjamkan modal untuk mengelola lahan pertaniannya itu, ketika panen hasil pertaniannya itu dibeli dengan harga lebih murah daripada petani yang tidak dia pinjamkan dalam permodalan. Nah, apakah cara seperti ini nih halal dalam Islam, Ustaz? Nah, itu saja yang mau tanyakan. Ya, Bu. Wah, baik. Tidak Bu Ita. halal. Iya. Itu saja pertanyaannya Bu Ita? Iya, itu saja. Baiklah. Jazakillah khair Bu, Ya. sudah bergabung bersama kami. Iya, Kak. Oh, iya, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Ya, ini tidak halal karena yang minjamkan uang memanfaatkan kelemahan dari yang minjam, di mana dia pinjam uang dan dia menekan ketika dia beli barang dari si pembeli yang minjam tadi. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan pinjaman dengan jual beli, karena dampaknya seperti tadi. Berarti dalam hal ini si pembeli yang berstatusnya pemberi pinjaman, dia mendapatkan keuntungan dari pinjamannya, dan ini adalah riba. Dan kita lihat bukan skala petani dengan pengepul saja. Skala dunia pun, negara yang kuat, yang punya uang banyak, yang minjamkan ke negara yang uangnya sedikit, itu ketika negara yang meminjamkan tadi menjual atau membeli, itu pasti jauh menguntungkan dia dan merugikan negara yang minjam tadi. Sehingga negara yang minjam tadi statusnya terjajah terus lama-lamanya, tidak akan bisa maju karena dia ditindas oleh pemberi pinjaman. Maka ini dampak riba baik per individu maupun skala bernegara, bila dilakukan akan merusak tatanan kehidupan yang baik. Oh, Masya Allah. Ya, seperti itu. Apakah ini sama dengan ijon? Sama nggak Ustaz dengan ijon? Wallahu alam, kalau ijon seperti itu sistemnya berarti sama. Wah, Masya Allah. Ya. Seperti itu Ustaz. Insya Allah seperti itu. Baiklah. Ini sepertinya sudah ada penelpon masuk. Bagaimana operator? Sip. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dari siapa, di mana? Dari Nur di Bandung. Ibu Nur di Bandung. Silakan Ibu Nur. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali bertanya dengan Ustadz. Ustadz, ada yang mau ditanyakan terkait sekarang untuk zakat mal. Nah, pertanyaan Ana yang pertama, apakah uang yang dipinjam itu harus dikeluarkan zakat malnya Ustadz? Misalnya ada uang yang dipinjam, nah misalnya jumlah berapa gitu, nah itu apakah
hak yang harus dihitung juga oleh kita dikeluarkan zakat malnya. Yang minjam statusnya mampu bayar dan tidak menunda-nunda atau bagaimana statusnya? Memang dicicil Ustadz. Jadi memang karena dari penghasilannya jadi dicicil. Tapi ya uang anak itu yang sejumlah itu apakah memang harus dikeluarkan zakat malnya gitu, dihitung gitu Ustadz. Sebentar, dia berkaitan dengan pertanyaan saya itu hukumnya Ibu. Kalau lancar, kapan Anda minta dia bisa bayar? Seperti tidak. Orang yang nabung di bank. Sebentar. Ya. Seperti orang yang nabung di bank. Orang yang nabung di bank itu hakikatnya dia meminjamkan uang ke bank. Ya. Tapi status bank mampu kapan Anda mau ngambil seluruhnya nggak ada masalah. Ya. Berarti status uang di tangan bank dengan di tangan Anda sama, wajib dikeluarkan zakat. Tapi kalau status orang yang minjam ini dia tidak mampu, kalau Anda minta keseluruhan, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah yang telah Anda terima saja. Yang belum Anda terima nanti dizakatkan ketika diterima, walaupun setiap bulan dia terima, Anda terima umpamanya 1/10-nya, 1 juta umpamanya, zakatkan dari 1 juta itu kali 2,5%, umpamanya Rp25.000. Karena ini haulnya sudah berlalu, tapi Anda tidak bisa menzakatkannya karena berada di tangan orang. Ya, bagaimana Ibu? Iya, alhamdulillah. Nah, yang kedua Ustadz, apakah lokasi zakat mal itu harus kita keluarkan di sekitar tempat tinggal atau kita bisa titipkan misalnya di lembaga-lembaga yang memang untuk kaum duafa, yatim. Nah, itu bagaimana Ustadz untuk mengeluarkan zakat malnya? Ya. Zakat itu sebaiknya di mana Anda tinggal dan berada. Lihat kiri kanan tetangga Anda, depan belakang, datangi mereka, tanyakan kepada mereka bagaimana kehidupannya, berapa pemasukan sebulan, berapa pengeluaran pokok. Selisihnya itu Anda bayarkan dari zakat Anda. Pokoknya ada tetangga, mungkin jarak rumah dia dengan Anda 10 rumah, Anda lihat agak susah, agak repot kehidupannya, Anda tanyakan. Pemasukan umpamanya ada, bagi tukang cuci mungkin istrinya, suaminya dalam keadaan sakit juga. Pemasukan ada 2 juta per bulan. Pengeluaran untuk makan, minum, biaya berobat dan segala macam yang penting tidak bisa dihindari, umpamanya 10 juta. Ini dia berhak menerima per bulan 8 juta. Kalau zakat per tahun berarti 8 kali 12. Nah, 96 juta. Kalau zakat Anda 100 juta, Anda berikan kepada dia 96, itu subhanallah senangnya dia kepada Anda, dan dia selalu berdoa kepada Allah agar Anda mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Baiklah Ibu. Orang terima 6 juta subhanallah. Tapi kalau Anda berikan 100 juta tadi ke lembaga zakat, tetangga ini akan mengatakan, ini si ibu kayaknya orangnya mampu dan pakai kerudung menutup aurat dan baik beragama. Tapi kenapa orangnya nggak berzakat ya? Jangan-jangan dia nggak Islam ini. Kan Anda membuat orang berdosa, suuzon kepada Anda, karena Anda memang berzakat, dan pun nggak mungkin Anda beritahukan, nggak mungkin, tetangga-tetangga semua sudah berzakat ya, nggak mungkin juga. Iya. Maka itu yang terbaik Ibu. Ya, jadi memang diutamakan yang di sekitar rumah saja untuk zakat mal gitu, jangan dulu ke yayasan yang misalnya memang jauh dari tempat tinggal kita gitu ya, walaupun dikelola untuk duafa. Iya Ibu. Iya Ibu. Betul, sehingga keharmonisan hidup antara tetangga tercipta, dan ini bagian dari tujuan syariat Allah Azza wa Jalla. Sudah cukup jelas ya Ibu Nur ya? Ya, satu lagi Ustadz, kalau berkaitan sekarang wabah corona. Ya, cepat untuk Bunga Bank, Silakan. Boleh satu tapi langsung ditutup teleponnya ya. Ustadz akan menjawab setelah itu ya. Silakan. Untuk Bunga Bank Ustadz, nah itu apakah karena sekarang wabah corona kita bisa berikan ke yatim atau duafa gitu Ustadz? Ya, untuk Bunga Bank.
Baiklah, Ibu Nur, terima kasih partisipasinya. Dengarkan jawabannya Ustadz Erwandi ya. Ya. Ya, baiklah. Silakan Ustadz, bunga bank apakah bisa dizakatkan atau bagaimana itu disedekahkan? Oh ya. Bunga bank bisa dizakatkan, disedekahkan setelah Anda bertobat. Bagaimana bertobatnya? Tutup rekening di bank riba tadi. Ya. Dan sudah dicatatkannya bunga sekalian, yang bunga itu bertobat, berikan untuk fakir miskin boleh. Setelah bertobat tentunya. Iya. Jadi bertobat dulu baru bisa diberikan kepada fakir miskin. Ya, Masya Allah seperti itu. Ya. Baiklah Ibu Nur di Jawa Barat, di Bandung jadi semoga dapat penjelasannya semakin paham ya apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Erwandi. Baik Ustadz, ini sudah ada penelpon baru, kami angkat ya Ustadz ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa di mana nih? Masya Allah. Bapak Asrul di Maluku. Masya Allah, Pak Asrul di Maluku ya. Silakan Pak Asrul. Ya. Jadi begini Ustaz yang anak ingin tanyakan, karena ada orang bertanya di anak nggak tahu jawabannya. Jadi anak bilang nanti anak tanyakan sama Ustaz yang tahu ilmunya. Iya. Orang itu bertanya begini Ustaz, ada uangnya di bank. Sudah 1 tahun. Sekitar 50 juta. Kang ini kan belum sampai nisabnya. Kemudian ada juga uangnya yang dia punya mungkin berapa di tangannya, dan ada juga uangnya di orang lain dipinjam. Apakah itu mengeluarkannya digabung semua begitu Ustaz? Baru dikeluarkan zakatnya. Untuk nisabnya digabung semua Pak. Pertama uang di bank 50 juta. Uang di tangan 10 juta, baru 60. Uang yang dipinjam oleh orang, ini orang minjam ini lancar atau tidak perkiraan. Dia akan bayar atau kemungkinan akan molor atau akan tidak mampu bayar. Kalau orangnya lancar, dihitung juga. Digabung semuanya, sampai nggak senilai 85 gram emas, sekarang mungkin sekitar 80 juta. Kalau sampai, dia zakatkan 2,5% dari semuanya itu. Kalau tidak sampai, maka tidak ada kewajiban zakat. Setelah berlalu 1 tahun tentunya Pak Asrul. Ya, bagaimana Pak Asrul? Dapat gambarannya? Ya. Masya Allah. Ya, satu lagi bisa. Boleh. Tapi setelah itu langsung ditutup ya teleponnya, boleh ya? Ya. Ini cara berdagang seperti ini atau menitipkan uang ke orangnya begini Ustaz. Misalnya orang itu kita kasih uang 50 juta. Iya. Lalu dia pakai usaha. Untungnya setiap bulan dikasih 2 juta atau 1 juta. Tapi ketika dia rugi per bulannya untungnya tidak dikasih. Tetapi ketika modalnya ini nanti dikembalikan tetap utuh 50 juta. Apa ini riba atau bagaimana? Cara seperti ini Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asrul di Maluku, terima kasih atas keikutsertaannya bersama kami ya. Silakan didengarkan jawabannya dari Ustadz Erwandi. Silakan Ustadz. Iya Pak Asrul. Kalau dia menyerahkan uang 100 juta atau 50 juta dan uang ini tidak akan pernah berkurang walau pengelola rugi di luar kelalaiannya, ya, maka ini namanya akadnya pinjaman, qard. Kalau pinjaman tidak boleh ada pertambahan. Bila ada pertambahan dinamakan dengan riba. Yeah. Kalau seperti yang ditanyakan tadi, sepertinya uangnya 50 juta kembali lagi dan ada pertambahan, maka pertambahan per bulannya 1 juta atau 2 juta tadi itu riba dalam bentuk bunga tidak tetap. Ketika umpamanya dia rugi, dia tidak memberikan pertambahan, tapi yang 50-nya tetap dibayarkan, maka ini riba dengan pertambahan dengan bunga tidak tetap. Seperti itu. Kalau yang halal, dia mengatakan ini 50 juta, silahkan kau putar dalam usaha X, namanya jual beli tembakau, beras dan segala macam. Yeah. Nanti setelah 1 tahun kita hitung. Kamu nggak boleh ngambil dari ini kecuali biaya operasional saja. Yeah. Setelah 1 tahun dihitung, alhamdulillah ada dalam bentuk beras, ada dalam bentuk uang tunai, ada bentuk piutang. Hitung semuanya nilainya sudah sampai 500 juta. Yeah. Ya. Berarti ada untung 450 juta dari modal 50. Yeah. Maka ini yang dibagi dari kesepakatan di awal. Kalau sepakatannya 50-50,
Berarti 4,5 dibagi 2, 225 juta masing-masing. Iya. Ya, seperti itu. Masya Allah. Kalau ternyata la qadrallah di akhir tahun, Ya. dihitung dia sudah bekerja maksimal dan dengan amanah. Iya. Qadarullah, ya, panen masyarakat tidak bagus sehingga tidak banyak dia bisa mendapatkan beras untuk dia jualkan lagi. Iya. Ya. Ya. Dan kalau dia dapatkan harganya tinggi dan orang beli pun jarang, maka qadarullah mengalami kerugian. Ya. Dari modal 100 juta yang dia store tadi, Iya. di akhir tahun tinggal lagi 80 juta. Iya. Maka sekarang uangnya dia bukan 100 menjadi 80. Tapi jadi berapa? 80 kan dalam bentuk barang dan uang. Oh iya benar ya. Udah beda lagi ya, nggak sampai 100, nggak 100 lagi hitungannya ya, seperti ya. Tidak wajib dia mengganti. Kalau dia mengganti namanya pinjaman. Kalau pinjaman ada pertambahan namanya riba. Iya benar. Iya, tidak wajib mengganti ya, seperti itu ya. Baiklah. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk lagi Ustadz, Masya Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya. Assalamualaikum. Fatwa TV. Iya, waalaikumsalam. Dari Bapak siapa di mana? Bapak Yasir di Depok. Pak Yasir di Depok. Silakan Pak Yasir. Iya. Ya, silakan sampaikan. Volume televisinya dikecilkan Pak Yasir. Oh iya. Iya begitu ya. Bicara dengan Ustadz melalui telepon saja. Iya gini Pak Ustadz Herwandi. Saya mau membeli rumah KPR. Cuman kan sekarang sistemnya kan semuanya pada riba gitu kan. Baik bank syariah maupun konvensional gitu. Nah, untuk cara supaya saya biar bisa ngambil cicilan rumah, cuman tidak memakai riba, gimana itu Pak Ustadz? Sedangkan untuk yang DP 0% pun tidak ada gitu kan, susah sekali. Minimal rumah mesti pakai DP gitu, nggak langsung pakai cicilan langsung gitu. Soalnya dari teman-teman juga saya tanya agak susah gitu untuk yang 0% sekalipun gitu Pak Ustadz. Mohon solusinya. Ya, begitu saja. Ada lagi, satu lagi Pak. Ya, cukup satu dulu boleh? Boleh satu iya. dulu ya? Ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Ditunggu jawabannya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Silakan Ustaz Wandi. Ya. Pak Yasir beliau menanyakan tentang bagaimana cara mendapatkan rumah dengan cara yang halal dan mencicil. Ya. Ya. Pertama, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Walillahi ma fis samawati wal ard. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah segala yang ada di muka bumi dan ada di langit. Kerajaan Allah yang ada di bumi dan ada semua di langit. Minta kepada pemiliknya yang maha kaya. Ya. Jangan mengeluhkan Allah kepada manusia. Seolah-olah susah hidup segala macam. Ya. Itu yang pertama, Pak Derajat, yang perlu kita tanamkan. Ya. Kemudian kita berusaha maksimal mencari skema yang halal. Anda datangi bank syariah dan Anda sampaikan konsep Anda yang syariah seperti apa. Konsep merubah yang syariah adalah Anda datang ke bank syariah tadi, Anda mengatakan saya ingin beli rumah dengan tipe seperti ini di sekitar sini. Oh, gitu. Di sekitar Depok mana gitu yang Anda inginkan. Kalau ada rumah yang Anda tunjuk, dulu dia beli dulu. Pada saat ini tidak ada DP, tidak ada akad. Lalu bank tadi pergi beli dulu rumah tadi dengan si developer atau pemiliknya. Setelah dia beli, baru dipanggilnya Anda untuk berakad. Tapi tentu sebelum berakad, dia cek, dia lakukan studi kelayakan kepada Anda untuk pembiayaan, untuk penjual belian. Kalau Anda layak, dia akan berakad dengan Anda, dan dalam perjanjiannya tidak akan ada pada saat itu Anda bayar DP. Masalah DP tinggal tawar-menawar. Ya. Kalau dia mau, alhamdulillah tanpa DP, langsung bayar cicilan. Ya. Ya. Kalau dia tidak mau, cari yang lain yang mau. Nah. Rezeki Allah sangat luas. Itu. Yang penting lagi Anda perhatikan, tidak ada denda keterlambatan bila tidak ada klausa statement
perjanjian-perjanjian yang memuat bila terlambat membayar cicilan Anda akan dikenakan denda atau gharamah ta'khir. Cari. Insyaallah ada. Insyaallah ada ya. Nah, Tetap bagus dalam acara ini saya sebutkan nama banknya, tapi semua bank syariah umumnya bisa melakukan hal ini. Kalau tidak mau, cari bank syariah yang mau, kan biasa aja. Anda beli bakso, Anda bilang, "Bang, baksonya doang pakai kuah." Ya. Ya, begitu. Mungkin saya ini saya nggak mau, saya harus pakai mie-nya harus lengkap satu paket, kalau nggak enak, ntar barang saya, produk saya dibilang orang, ntar nggak enak. Ya udah, cari bakso yang mau yang lain. Ya. Anda akan lihat kebutuhan Anda dan kepentingan Anda. Ya. Seperti itu ya. Ya, cari langsung ya. Baiklah, ini kita coba tanya operator, apakah sudah ada penelpon masuk? Tidak ada. Baiklah, kita masuk jazakallah khairan Ustaz atas nasihat yang tadi, cara-cara untuk memiliki rumah tanpa riba ya. Baiklah, insya Allah berdoa dulu yang senjata pertamanya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bangka Belitung, dari Jakarta, Hidayati, panggilannya Nida. Kemudian seperti ini Ustaz pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Irwandi. Apabila untuk bahan baku sebuah produk masih berhutang, sedangkan produk yang akan dijual itu tidak laku di pasaran sudah sampai 1 tahun, apakah produk yang akan kita jual itu wajib dikeluarkan zakatnya walaupun kita masih berhutang? Mohon penjelasannya Ustaz. Dalam zakat perniagaan, hutang yang dibayar dari harta perniagaan itu mengurangi zakat. Pertama, Anda hitung ada uang kas sebanyak 100 juta. Dan dalam bentuk barang sebanyak 200. Berarti kan zakat Anda dari 300. Iya. Tapi ada utang dagang 50 juta. Ini 50 juta mengurangi 300 menjadi zakat Anda 250 juta lagi. Iya. Adapun mengenai barang yang tidak laku, dihitung dengan nilai per saat ini. Nilai per saat APP-nya pada saat jatuh tempo zakat. Iya. Waktu Anda beli umpamanya harganya satu item 100.000. Anda jualnya mungkin bisa 150, 170, 140 terserah. Iya. Ya. Iya. Ini ketika itu Anda hitung bila sebulan setelah Anda berzakat berarti harganya masih 100. Anda hitung zakatnya dari 100. Iya. Bila telah setahun setelahnya belum laku lagi, apakah ini juga wajib dizakatkan? Iya. Tapi itu dengan harga pokok pada saat tahun depan itu. Mungkin naik, mungkin turun, tergantung jenis barangnya. Kalau Anda miliki adalah umpamanya properti, tahun depan mungkin naik. Iya. Berarti zakatnya dari harga tahun depan yang naik itu. Kalau Anda miliki dagangan nama fashion atau baju yang biasanya ikut model, bila jenis kain baru keluar, kain lama misalnya ditinggalkan, ini berarti turun harganya, berarti dengan nilai harga turun. Yeah. Bila tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Bila ada nisab, masih ada kewajiban zakat. Wallahu a'lam. Oh, Masya Allah, seperti itu ya. Tipsnya seperti itu ya, tips-tips dari yang nasihatnya. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, ini ada penelpon satu lagi insya Allah. Masih ada tersisa waktu sekitar 7 menit. Baiklah, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Bapak siapa, di mana? Bapak Anto, Pak, dari Lampung. Pak Anto di Lampung. Silakan Pak Anto. Kota Bumi. Iya. Televisinya suara televisinya dikecilkan dulu Pak Anto. Iya. Ya Pak, ini tadi dikecilkan suara televisi. Siap. Silakan Pak Anto. Oh, putus. Qadarullah. Kepencet mungkin ya. Baiklah, pemirsa Fatwa TV, masih kami tunggu satu pertanyaan lagi. Semoga masih cukup waktunya ya. Baiklah Ustaz, ini sambil menunggu kita bacakan dari pertanyaan yang masuk dari Widya di Pekanbaru. Wah, Ustaz, dari kampungnya Ustaz nih kayaknya nih, Pekanbaru nih. Nah, sekarang gini. Assalamualaikum Ustaz Irwandi. Ana mau bertanya, bagaimana cara menghitung fidyah buat orang tua Ana? Karena ibu Ana sekarang lagi sakit. Ibu tidak mungkin lagi akan mengganti setelah lebaran nanti. Jazakallah khairan Ustaz, bagaimana? Tolong pencerahannya, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Bila sakitnya akalnya masih ada, bukan karena pikun, itu memang wajib dibayarkan fidyah. Bila tidak mampu dia bayar.
fidyatu ta'am miskin. Setiap hari yang tidak berpuasa, dia keluarkan setengah sok dari makanan pokok. Setengah sok, satu sok itu satu zakat fitr. Umpamanya dia, ya kalau umpamanya 1 bulan berarti 15 sok. 15 sok, 15 kali zakat fitr umpamanya. Kalau zakat fitrnya umpamanya 2,5 kilo, tinggal dikali 15 hari. Tinggal dikali 15. Iya ya, seperti itu ya, tinggal dikali 15. Oh, seperti itu Ustadz ya. Tapi puasanya apakah anaknya perlu mengganti puasanya, Ustadz? Tidak. Tidak juga ya. Jadi cukup membayar fidyah ya. Iya. Seperti itu, baiklah. Baiklah, alhamdulillah. Dengan pertanyaan dari Ibu Widya di Pekanbaru tadi, alhamdulillah berakhirlah acara ini, acara live interaktif ekonomi Islam ya, bersama Al Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi. Insya Allah kami bisa bertemu lagi pekan depan. Coba kita konfirmasi dulu Ustadznya. Ustadz Irwandi, apakah pekan depan masih kita bisa bertemu lagi? Tanggal 22 kalau nggak salah. Insya Alhamdulillah, tuh dengar ya pemirsa ya, masih ada kesempatan lagi insya Allah sebelum lebaran tuh Ustadz masih ada waktu, Masya Allah. Alhamdulillah. Baiklah pendengar radio dan pemirsa Fatwa TV, kami mohon maaf bagi pertanyaan yang masuk belum sempat kami jawab dan telepon yang belum juga bisa kami angkat ya karena terbatasnya waktu. Baiklah Ustadz, kami ucapkan di sini jazakumullah khairan Ustadz atas waktu yang diluangkan untuk bersama kami di sini. Baiklah, kami tutup acaranya pemirsa dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah Terima kasih Bapak. seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.